Berdiri di tangga yang dilemparkan oleh cahaya kemasan, tatapan Qin Yichen melihat ke depan, di mana udaranya beriak, seolah-olah itu telah menjadi paksaan yang nyata. Seperti Yue Hai, tidak bisa disilangkan. Pemaksaan itu cukup untuk membuat orang runtuh. Qin Yichen juga samar-samar merasa bahwa jika dipaksa naik, saya khawatir roh bela diri naga sejati tidak akan bisa melawan. Karena paksaan di sana sepertinya tidak diarahkan pada aptitude atau martial spirit. Tampaknya penuh dengan kekuatan misterius lain, kuat dan misterius. Ini hanyalah ras manusia kita yang terpuruk. Tangga yang kami buat, di lautan api 9 hari, pasti memiliki pengalaman yang lebih menuntut. Jika saya tidak bisa melewati sini, bagaimana saya bisa menemukan 1000 salju di masa depan? Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan penglihatannya berangsur-angsur kabur. Di depannya, tampak bayangan angin dan salju yang indah muncul, dan sepasang mata berkaca-kaca gadis itu menatapnya dengan kelembutan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Dia sedang menunggunya untuk menemukannya. Au! Tiba-tiba, suara raungan naga terdengar. Mata Qin Yichen tiba-tiba terbuka, dan tidak ada keraguan. Cara pembangkit tenaga listrik, apakah Anda pernah menyerah begitu saja? Tanda seru. Tanda seru. Meski mengetahui bahwa lautan api 9 hari berada di luar jangkauan, dia masih harus berjuang untuk itu. Sekarang, hanya saja dia membuktikan langkah pertamanya. Jika dia bahkan tidak bisa menaiki 108 anak tangga, apalagi yang bisa dilakukan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Bicara tentang revitalisasi ras manusia, bicara tentang melanggar penjara untuk menduduki tahta, kehidupan ini, tujuannya adalah, Kaisar, menyesal untuk menyelesaikan kehidupan sebelumnya. Dia akan menyelesaikan jalur yang belum diselesaikan Fusein Great Sein. Dong. Saat langkah kaki Qin Yichen terangkat, sepertinya seluruh ruang bergetar di sini. Bayangan naga di punggungnya tampak terjepit agak tipis. 2. Saat berdiri di langkah ke-101, mata Qin Yichen melihat ke arah langkah berikutnya. Di atas bayangan naga, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Langkah kakinya terangkat lagi, dan dia melangkah menuju 02 langkah ke-100. Dong. Dengan gerakan di bawah kaki Qin Yichen, seolah menarik sisi langit ini, ruang bergetar hebat, dan tangga di bawahnya bergetar. Sua. Hai. Pada saat ini, sinar kemasan di tangga bergetar, dan pembangkit tenaga listrik yang telah menahan paksaan di dalamnya hampir bekerja dalam beberapa tarikan napas, dan terguncang oleh paksaan itu. Bahkan penolakan 10.000 yang hanyalah masalah bertahan kurang dari sesaat, dan kebencian. Untuk perubahan seperti itu, banyak orang saling memandang dengan cemas. Tetapi saat ini, tidak ada yang berbicara. Sepasang penglihatan, semua menatap siluet di puncak tangga dengan saksama. Jalan keempat, jalan kelima, mengenai turbulensi di luar angkasa, Qin Yichen tampaknya berjalan di atas tangga, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Saat dia bergerak maju dengan setiap langkah, roh bela diri naga sejati di belakangnya menjadi redup. Saat dia bergerak maju, pada saat dia mencapai langkah ke-100 dan 7, roh bela diri naga sejati hampir ilusi dan hampir transparan. Jika bukan karena jenis kekuatan naga yang menyanyikan surga dan bumi, itu benar-benar akan membuat orang bertanya-tanya apakah roh bela diri naga sejati telah menghilang. Nomor 8. Pada titik ini, Qin Yichen mengatupkan giginya. Dia juga menyadari bahwa roh bela diri naga sejati telah mencapai batas, dan roh bela diri naga sejati didesak untuk menghabiskan kekuatannya di tubuhnya. Akhirnya, kaki Qin Yichen sepertinya ditarik keluar dari lumpur yang dalam, menginjak langkah terakhir dengan berat. Tunggu lama. Saat dia melangkah masuk, akhirnya, roh bela diri naga sejati di belakangnya mencapai batas dan benar-benar menghilang. Tubuh Qin Yichen telah benar-benar terkena paksaan yang mengerikan itu. Melihat pemandangan ini, di Santian City, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan sepasang penglihatan penuh dengan kekhawatiran. Roh bela diri naga sejati masih menghilang. Bagaimana Qin Yichen bisa menahan paksaan itu? Tanda seru. Tanda seru. Pada langkah ke-30, tubuhnya yang berdaging hampir roboh. Pada saat ini, bukankah tubuh berdagingnya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap? Jika Qin Yichen meninggal, bukankah roh bela diri naga sejati, yang memenuhi harapan orang, juga akan menghilang? Ini adalah roh bela diri naga sejati yang telah menunggu selama beberapa ribu-ribu tahun. Jika menghilang seperti ini, jam berapa akan muncul lagi? Saat ini, tidak ada yang bisa menyalahkan Qin Yichen atas kecerobohannya. Banyak orang yang terdiam ketika mereka baru saja melihat Yi, tetapi mereka akan jatuh ke dasar lembah. Buruk. Melihat pemandangan ini, di aula besar yang dikelilingi awan, kompleksitas 3 orang Suhua tiba-tiba berubah. Namun, meskipun mereka ingin membantu, sudah terlambat. Yang lebih penting, bahkan di Sein, mereka ingin menembak dan tidak berdaya. Apakah kamu hampir sampai? Hampir segera setelah roh bela diri naga sejati menghilang, tubuh Qin Yichen ditekan oleh kekuatan mengerikan di luar deskripsinya. Kesadarannya menjadi kabur dalam sekejap,
dan bahkan sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, dia benar-benar dalam kegelapan. Hai, dan saat Qin Yichen kehilangan kesadarannya, gelombang misterius tiba-tiba menyebar dan membungkus tubuhnya di dalamnya. Pada saat gelombang ini muncul, tangga emas dari 108 lampu emas tiba-tiba meredup, seolah telah kehilangan pesona masa lalu. Hilang dengan satu, dan kekuatan menakutkan. Bagaimana ini? Melihat kemunculan mutasi yang tiba-tiba, tubuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan matanya tampak kaget. Tangga dibuat dengan mengumpulkan kekuatan puncak terkuat ras manusia di awal. Pelatihan tangga telah menciptakan pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya untuk ras manusia. Selama bertahun-tahun, tangga selalu penuh dengan paksaan yang menakutkan, dan situasi ini tidak pernah terjadi. Tetapi pada saat ini, langit hilang. Tidak ada yang tahu mengapa, dan siluet Qin Yichen menjadi kabur pada langkah terakhir. Moholisan, apakah saudara Qin akan sedikit terlalu ceroboh? Mendalam neter, Lin Fengying datang ke Mo Yanfeng, berkata dengan sedikit khawatir. Saat roh bela diri Qin Yichen pecah, mereka memiliki dampak yang sangat besar. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu mengapa Qin Yichen bisa mengalahkan Ling Tuya, dan mengapa Qin Yichen bisa membunuh Chen Feng. Hanya saja 108 anak tangga belum pernah terdengar sebelumnya. Bakat bawaan Qin Yichen tidak diragukan lagi, tetapi dia masih muda saat ini. Dia adalah kaisar, jelas dia belum dewasa. Tapi saat ini, apa yang muncul di depan Qin Yichen adalah pemandangan lain.